وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Terkhusus Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita beragama di atas tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta nikmat Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah berikan kita nikmat sehat, Allah berikan kita nikmat keluangan waktu, yang semoga Allah jadikan nikmat-nikmat ini menjadi pemberat timbangan kita nanti di hari kiamat. Salam dan salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Dan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Kullu 'amin wa antum bi khair minal 'aidin wal fa'idin. Semoga Allah tabaraka wa taala menerima amal-amal saleh kita selama Ramadan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Semoga Allah berikan kita keberkahan sepanjang tahun nanti, dan semoga Allah pertemukan kita kembali dengan Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memulai kembali kajian kita selepas Ramadan, yaitu kita akan memasuki bagian yang kedua dari dosa besar yang ke-36, yaitu al-mannan, dosa mengungkit-ungkit kebaikan atau pemberian kepada orang lain. Pada pertemuan yang lalu sebelum Ramadan telah kita sampaikan bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat sangat bersemangat dalam memberikan kebaikan-kebaikan pada orang lain. Dan bersedekah adalah sebuah ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah banyak dalil yang menunjukkan tentang keutamaan bersedekah. Baik keutamaan itu diperoleh oleh orang yang memberi sedekah itu, baik kebaikan itu di dunia dan lebih-lebih nanti kebaikan itu di akhirat kelak. Sebagai motivasi kepada kita semua untuk kita lebih aktif dalam memberikan kebaikan pada orang lain. Di antara keutamaan bersedekah, yaitu yang pertama, menjadi penghalang si pelakunya dari siksa api neraka. Sebagaimana Nabi sebutkan di Sahih Bukhari di hadis nomor 1417, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisikin tamar." Jagalah diri kalian dari neraka walaupun bersedekah hanya dengan sebutir kurma. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita agar kita banyak bersedekah. Yang sedekah itu walaupun cuma sebiji dari kurma, ternyata bisa menghindarkan pelakunya dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan difahami bahwasanya hadis ini anjuran hanya bersedekah yang ringan-ringan saja, yaitu sebutir kurma cukuplah. Tidak. Tapi ini memotivasi kita, sehingga Nabi menyebutkan walaupun yang kita miliki hanya sebutir kurma, ternyata memberi dampak positif kepada pelakunya agar dihindarkan dari siksa neraka. Yang kedua, di antara keutamaan bersedekah adalah memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi SAW disahihkan oleh Syalbani di Jami' As-Saghir hadis nomor 3759, shadaqatu syir tudfi'u ghadab rabbi.
sedekah yang diam-diam, ya, yang tidak banyak diketahui orang, hanya dirinya kemudian Allah Subhanahu wa taala dan si penerima, maka bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bersedekah, jemaah sekalian, itu hukum asalnya itu adalah dengan diam-diam. Kemudian baru dinampakkan jika ada masalah. Maka dengan diam-diam bersedekah itu dapat memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala pada kita. Yang ketiga, di antara keutamaan sedekah adalah mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Diriwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Ma'ur rahimahullah taala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Setiap orang nanti pada hari kiamat ada di bawah naungan sedekahnya sampai diputuskan perkara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang ketika nanti matahari, ya, di padang mahsyar yang sangat dahsyat, Allah dekatkan matahari 1 mil di atas kepala manusia. Ketika dikumpulkan di padang mahsyar, maka dalam kondisi yang panas dan sangat, maka orang-orang yang suka bersedekah, maka mereka tenang. Kenapa? Karena panasnya itu terlindungi dengan sedekahnya. Semakin besar, semakin banyak sedekah yang dia tunaikan, maka semakin besar naungan itu dari terik matahari nanti di yaumul qiyamah. Bayangkan jemaah sekalian, 1 mil di atas kepala manusia, ya, kemudian manusia dalam keadaan tidak berpakaian, ya, tidak beralas kaki, keringat mengucur sepanjang amal-amal mereka yang lakukan, maka sedekah itu menjadi pelindung dari dirinya dari dahsyatnya nanti, ya, huru hara di hari kiamat. Maka berbahagialah orang-orang yang suka bersedekah, karena dia akan di bawah naungan sedekahnya kelak di yaumul qiyamah. Dan merugilah orang-orang yang kikir dan bakhil karena menahan hartanya, karena kelak dia tidak mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Yang keempat, di antara keutamaan sedekah yaitu menjadi sebab dia mendapatkan husnul khatimah. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sana'iul ma'ruf taqi masari as-su'." Berbuat baik kepada orang lain, ya, perbuatan baik yang ma'ruf kita pada orang lain, itu bisa menghindarkan seseorang dari akhir yang buruk. Jadi perbuatan baik kita pada orang lain itu bisa menghindarkan diri kita dari su'ul khatimah. Nah, sedekah termasuk perbuatan baik pada orang lain, sehingga bisa menghindarkan seseorang dari su'ul khatimah. Sehingga cara untuk bisa meraih husnul khatimah diantaranya adalah dengan dia bersedekah. Nah, ini 4 diantara sekian belas keutamaan sedekah. Dan insya Allah kita sudah pernah mendengarkannya dari keutamaan-keutamaan sedekah tersebut. Nah, kita lanjutkan. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika bersedekah kita harus memperhatikan adab-adabnya dalam bersedekah, sehingga sedekah kita diterima oleh Allah, menjadi amalan yang makbulan dan menjadi keberkahan bagi diri kita dan harta kita. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah terkait tentang kondisi orang yang sedang bersedekah. Yang pertama, orang yang bersedekah itu hendaklah ketika dia bersedekah, dia dalam kondisi terbaiknya. Karena ketika Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, sedekah itu kapan yang paling utama? Yang paling afdal itu kapan?" Maka Nabi SAW menjawab di Sahih Muslim hadis nomor 1032, "Anta saddaqa wa anta sahihun tashar faqra wa ta'mul ghina." Ada 3 keadaan yang harus diperhatikan orang yang bersedekah. Yang pertama, dia bersedekah itu dalam kondisi sahihun, sehat,
dan sedang kikir terhadap harta. Jadi kalau ada orang itu sedang sehat-sehatnya, kemudian dia sedekahkan hartanya, itu sedekah terbaik kata Nabi SAW. Bukan ketika dia sedang sakit keras, akan meninggal dunia, baru kemudian dia bersedekah. Ketika dia kikir banget dengan hartanya, dia tahan hartanya, tapi dia keluarkan sedekahnya, maka itu kondisi terbaik kata Nabi SAW. Yang kedua, kondisinya adalah tahsyal faqr, yaitu ketika engkau takut miskin. Ketika seorang hamba merasa dirinya ketika dikeluarkan hartanya, wah nanti saya jadi miskin, berkurang harta saya, tapi dia keluarkan hartanya, maka harta yang dia sedekahkan itu harta terbaik kata Nabi SAW. Yang ketiga kondisinya adalah wada'munul ghina, ketika dia sedang berangan-angan menjadi hartawan, menjadi jutawan, miliarder, dia kumpulkan hartanya, berangan-angan jadi orang kaya nih saya. Mudah-mudahan masuk majalah Forbes mungkin 100 sekian ke atas ya, saingan sama Bill Gates sama yang lainnya. Nah ketika itu dia keluarkan hartanya, berarti kan berkurang. Nah itu harta terbaik kata Nabi SAW. Jangan sampai kata Nabi SAW, wala tumhila hatta idza balaghat hulqum qultu li fulan kada, li fulan kada. Jangan sampai ketika nyawanya sudah ada di tenggorokannya dia mengatakan harta ini untuk si fulan, harta ini untuk si fulan. Padahal kata Nabi SAW apa? Ala wa qad kana li fulan. Padahal harta itu ketika dia meninggal dunia memang jatahnya si fulan, warisan-warisan si A si B. Maka jangan sampai Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengeluarkan harta ternyata kita dalam kondisi sedang sakaratul maut. Tapi pas kita sehat-sehatnya ingin numpuk-numpuk harta, kita sedekahkan, itu harta terbaik kata Nabi SAW. Yang kedua, kondisi orang yang sedang bersedekah setelah memperhatikan kondisinya tadi, yaitu setelah kebutuhan orang-orang yang dia naungi, orang-orang yang dia kafir, yang dia nafkahi terpenuhi semua, baru dia sedekah. Berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Orang-orang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang harus mereka sedekahkan, kepada siapa? Maka jawablah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan. Ayat ini kata para mufassirin menunjukkan tentang tertibnya orang bersedekah. Tertib urutan mana prioritas utama yang harus dikeluarkan sedekah. Nafkah, infak. Jadi bukan yang jauh-jauh dulu, bukan pada pondok ini, pesantren ini, yayasan ini, bukan. Tapi kepada keluarga yang dia ayomi, anak istrinya, orang tuanya, kakak adiknya, paman bibinya yang dia kafir, yang dia ayomi, yang dia beri nafkah sehari-hari, itulah yang berhak untuk diberikan nafkah terlebih dahulu. Setelah berkecukupan baru orang lain. Jangan menjadi mercusuar, menerangi yang jauh, kemudian kerabat dekatnya dalam kondisi tidak punya apa. Ini salah orientasi. Nabi SAW bersabda di hadis riwayat Bukhari nomor 1360, di Muslim nomor 1034. Khairus sadaqah ma kana an dhahri ghina. Sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan setelah kebutuhan keluarga tercukupi. Lihat, Nabi SAW lebih mengutamakan siapa? Keluarga terlebih dahulu, baru kemudian orang lain. Setelah keluarga tercukupi, orang-orang yang dia ayomi tercukupi, baru dia keluarkan nafkahnya, baru dia keluarkan sedekahnya. Dan sedekah untuk kerabat itu mengandung dua pahala kata Nabi SAW. Di An-Nasa'i nomor 2582,
Inna sadaqah 'alal miskin sadaqatun. Sedekah kepada orang miskin nilainya satu, yaitu sedekah. Wa 'ala dirrahim isnatan, sedekatun wasilatun. Dan sedekah kepada kerabat itu mengandung dua pahala, yaitu mengandung nilai sedekah dan nilai kekerabatannya. Sehingga kalau kita memberikan sedekah, maka perhatikan orang yang ada di bawah naungan kita terlebih dahulu. Istri, anak kita, ya, bapak ibu kita, ya, kerabat kita, adik, kakak, paman, bibi yang ada di bawah naungan kita nafkahnya, maka selesaikan dulu urusannya, baru kemudian kita keluarkan. Ya. Yang kedua, yang harus kita perhatikan adalah terkait tentang harta yang kita sedekahkan. Seperti apa harta itu? Maka kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah 267, hendaklah harta yang disedekahkan itu adalah harta terbaiknya, bukan harta yang kita tidak suka kalau harta itu ada pada kita. Al-Baqarah 267 Allah berfirman, wala yatamammamul khabisa minhu tunfiqun walastum bi'akhirihi illa an tughmidu fihi. Janganlah kamu pilih yang buruk untuk kamu sedekahkan. Padahal kamu kalau ngambil sedekah tadi yang buruk tadi, kamu ngambilnya dengan memicingkan mata. Itu enggak suka. Ayat ini kata Imam Ibnu Majah di hadis nomor 1822, kata Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, ayat ini turun berkaitan tentang kaum kami, yaitu kaum Ansor. Kaum Ansor ketika mereka panen buah-buah kurma mereka, maka sebagian datang dengan beberapa tandan kurma, kemudian digantungkan di tiangnya Masjid Nabawi. Ya, diikat, kemudian siapa saja ahli sufa yang mau ke Masjid Nabawi mau metik kurmanya silakan ambil. Kemudian ada beberapa orang yang datang dengan hanya setandan kurma. Kemudian sebagian kami, kata Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, kami ada sebagian ketika mengeluarkan kurma tadi itu asal-asalan. Jadi kurmanya busuk dan seterusnya digantungkan, ikut-ikutan dengan saudaranya yang lain yang menggantungkan kurma tadi, dengan harapan bahkan nggak tahu kalau kurma itu yang busuk dari saya. Maka kemudian turun ayat ini, Al-Baqarah 267. Janganlah kita bersedekah itu, ya kita keluarkan yang kita tidak suka kalau itu diberikan pada kita. Kita tidak suka nih ada makanan basi, kita bagikan pada tetangga. Nah kalau kita tetangga itu ngasih makan basi pada kita, kan kita nggak mau juga. Nah, kenapa kita berikan pada orang lain? Itu maksudnya. Kata Syekh An-Nasir A'sadi rahimahullah, maknanya adalah orang yang bersedekah itu, ya hukum asalnya adalah pertengahan, tidak terlalu bagus dan tidak terlalu buruk. Tetapi yang paling utama adalah yang terbaik. Sehingga kalau kita memiliki sesuatu yang baik, maka itulah yang kita sedekahkan. Itu yang terbaik. Yang ketiga, yang harus kita perhatikan kita bersedekah adalah tentang niat bersedekah itu seperti apa. Maka yang pertama adalah hendaklah orang yang bersedekah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak mengharap sanjungan, apresiasi, balas budi dari orang yang dia sedekah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Insan ayat 8 sampai 10. Wa yud'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Mereka orang-orang yang beriman itu memberikan makanan yang mereka sukai itu kepada orang-orang miskin. Lihat kata Allah Subhanahu wa taala hubbihi, yang dia sukai kepada orang-orang miskin, anak yatim dan para tawanan. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Mereka mengatakan kami ini memberikan sedekah makan kepada kalian itu karena mengharap ridha Allah dan bukan balas jasa kalian. Jadi boleh jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita memberikan kebaikan kepada orang lain, orang tidak mengapresiasi. Kan kita harapannya kalau kita kasih sesuatu orang bilang terima kasih, jazakallah khair, barakallahu fiik, dan doa macam-macam. Kadang sebagian orang malah tolong doakan saya ya.
Dengan terang-terangan ketika dia memberikan sesuatu, minta balasan apa? Doa. Kan begitu. Ada nggak seperti ini? Nah, para ulama mengatakan ini tidak baik. Karena seolah-olah dia memberikan sedekah itu ada timbal balas jasanya, yaitu apa? Minta didoakan. Jadi andai ada orang tidak mengapresiasi apa yang kita berikan, kenapa? Tidak masalah. Karena kata ayat ini apa? Orang-orang beriman itu ketika memberikan makan kepada orang miskin, tawanan, mereka apa? Mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? La nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Mereka tidak mengharap balasan, kebaikan, ucapan terima kasih. Andai ada orang tidak memberikan kita ucapan itu, tidak masalah. Tetap catatan itu ada di sisi Allah sebagai sedekah. Maka ini perlu kita perhatikan, yaitu ketika kita memberikan sesuatu, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah mengharap balasan dan seterusnya. Maka kalau kita bisa mempertahankan akhlakul karimah seperti ini, maka insya Allah kita akan bahagia. Tapi kalau kita sering ekspektasi kita, harapan kita, kalau saya beri, cara mengapresiasi. Kalau itu yang terjadi, sementara yang terjadilah kebalikannya, kita akan sering sedih. Kita akan sering melongsor. Aku kemarin ke sudah kok gak dirayakan. Kok nama saya nggak dari papan pengumuman? Kok nama saya nggak disebut-sebut? Nah, berarti ada apa? Ada kesedihan yang itu berawal dari minta balas kebaikan. Maka di ayat Al-A'raf ayat 199, di antara akhlakul karimah orang-orang yang beriman adalah wa'arid 'anil jahilin, berpaling dari orang-orang yang jahil. Ketika kita memberikan sesuatu pada orang lain, harapan kita diapresiasi. Tapi tidak seperti itu keadaannya. Kadang orang nyindir, kadang orang seudon dan seterusnya. Maka apa solusinya? Wa'arid 'anil jahilin, berpaling. Qalu salama, sambil mengucapkan ucapan keselamatan. Selesai, insya Allah akan bahagia. Tapi kalau yang terjadi kita sering meminta apresiasi orang, sementara kita tidak mendapatkan itu, kita akan sering sedih. Nah, yang kedua, hendaklah orang itu yang bersedekah punya niat untuk mensucikan jiwanya dengan sedekah. Jadi ketika dia mengeluarkan harta, itu tujuannya apa? Mensucikan jiwa dari apa? Kikir, bakhil. Karena setiap orang punya potensi kikir sama bakhil. Setiap orang punya potensi. Maka mereduksinya dengan apa? Sedekah. Mereduksinya dengan apa? Banyak mengeluarkan harta di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mengikis sifat kikir dan bakhil dalam jiwanya. Al-Lail ayat 17-18. Wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Perhatikan firman Allah ini. Akan dijauhkan darinya, yaitu nerakanya Allah, orang yang paling bertakwa, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk apa? Membersihkan yatazakka jiwanya dari kikir dan bakhil. Ayat ini kata orang mufassirin turun berkaitan dengan akhlaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang suka bersedekah. Tapi kitabnya secara umum pada kita semua. Kalau kita ingin Allah hindarkan dari nerakanya Allah, kemudian Allah sucikan hati kita, sedekah. Maka mengapa ada syariat zakat di akhir puasa kita? Karena zakat itu tidak dilakukan di awal, tapi di akhir Ramadan. Untuk apa? Membersihkan jiwa orang yang berpuasa dari kelalaian dirinya, dari ucapan yang mungkin tidak berguna, dan dari sifat kikir dan bakhilnya. Maka dikeluarkan zakat fitrihnya atau zakat fitrahnya pada sebagian orang. Nah, yang keempat yang harus kita perhatikan adalah terkait tentang orang yang kita sedekahi. Jadi ada 4 poin yang terkait masalah sedekah itu. Yang keempat adalah bagaimana tentang orang yang disedekahi. Sikap kita bagaimana? Seseorang yang bersedekah nyaman sekali. Rahimani wa rahimakumullah. Hendaklah menghadirkan dalam hatinya ketika dia bersedekah itu hakikatnya untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan orang lain. Ketika kita bersedekah, jangan tanamkan pada diri kita ini manfaat untuk si fulan bukan. Hakikatnya untuk diri kita sendiri.
Allah sebutkan di surah Al-Baqarah ayat 272. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Kebaikan apa saja yang kalian infakkan, itu kembali manfaatnya untuk diri kalian sendiri. Jadi apapun yang kita keluarkan, kebaikan apapun, baik harta, jasa dan seterusnya, itu kembali pada diri kita. Jangan kita punya mindset berpikir, oh orang itu sudah saya tolong, berarti dia mendapatkan manfaat lebih. Bukan, sebenarnya manfaat itu kembali pada diri kita. Karena apa? Diri kita ini akan semakin Allah sucikan dari sifat-sifat kikir dan bakhil, dan itu manfaat untuk kita. Maka dari sini kita mengetahui membantu orang itu, jangan sekali-kali kemudian mengungkit-ungkit kebaikan yang sudah kita berikan pada orang lain. Karena sejatinya kebaikan yang kita berikan pada orang lain, baik harta, jasa, kebaikan apapun, maka itu sesungguhnya kebaikan untuk kita loh. Kenapa kok harus diungkit-ungkit gitu? Maka kemudian Imam An-Nawawi, Imam Az-Zahabi rahimahullah memasukkan bab al-mannan, dosa mengungkit-ungkit kebaikan ini, pada bab al-kabair, dosa-dosa besar. Kemudian beliau bawakan dalil di surah Al-Baqarah ayat 264. Qala Allah Ta'ala la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Beliau bawakan tidak banyak dalil di bab ini. Yang pertama beliau bawakan dalil Al-Baqarah 264. Janganlah kalian merusak sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya al-manna wal adha, dan menyakiti perasaan si penerima. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji orang yang bersedekah, namun tidak menyakiti orang yang dibantu. Dipuji sama Allah. Di ayat sebelumnya 262 Al-Baqarah, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah puji orang yang bersedekah, yang tidak nyakitin orang, yang tidak mungkit-mungkit pemberiannya. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan dengan menyebut-nyebut dan menyakiti hati orang yang menerimanya, maka bagi mereka apa? Pahala di sisi Rabb-nya. Mereka tidak ada rasa takut dan tidak ada sedih pada diri mereka. Sehingga ketika seseorang mengungkit-ungkit pemberiannya pada orang lain, yang dikhawatirkan terjerumus pada al-kabair, pada bab ini. Kalau memang kita harus mengungkit, menolak itu, menolak dengan cara yang halus, itu bagus. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik, pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan tindakan menyakiti orang. Jadi kalau ada orang meminta bantuan kita, ternyata kita tidak bisa memberi, maka tidak usah menyakiti hati orang itu dengan mengatakan ini dan itu, tidak usah. Tolak dengan cara yang halus, dengan yang baik, itu lebih baik daripada kita memberikan kemudian kita ungkit-ungkit. Al-manna, kata beberapa ulama kita, ditafsirkan dengan sebagaimana kata Imam Al-Qurtubi di tafsir beliau, al-manna maknanya adalah zikrun nikmah ala makna at-ta'jidi laha wa takri'i biha. Al-manna itu menyebut-nyebut nikmat, kebaikan, jasa, apa saja. Jadi bab ini tidak hanya perkara harta, tapi semua kebaikan. Contoh, kita pernah bantu seseorang masuk ke sebuah perusahaan, kita tunjukkan jalannya, kita tunjukkan harus menemui siapa, kemudian si fulan kemudian diterima menjadi pegawai. Selesai. Kemudian mungkin ada satu hal yang tidak mengenakkan pada diri kita tentang si fulan. Kemudian kita katakan, dulu kan saya yang masukkan kamu ke perusahaan ini. Nah, ini namanya al-manna, mengungkit-ungkit. Jadi nggak harus berupa harta. Kan dulu kamu yang saya kan bantu kamu. Seperti namanya al-manna. Jadi tidak harus selalu harta.
yang kita berikan kemudian diunggulkan tidak. Tapi semua kebaikan, baik jasa, ya, harta atau apa saja, kemudian kita ungkit-ungkit, ini namanya al-man. Dengan maksud apa? Menghitung-hitung dan digunakan untuk mencela orang yang dibantu. Itu namanya al-man. Syekh Utsaimin rahimahullah melanjutkan perkataan Imam Al-Qurtubi, dia mengatakan manun bi an yuzhiral al-munfiqu madharal mutaraffi'u 'alal munfaqi 'alaihi. Al-manna maknanya adalah membuat pemberi kita yang sedekah terlihat lebih unggul daripada orang yang kita beri. Jadi al-manna itu memiliki sifat apa? Dia merasa lebih berjasa, merasa lebih baik daripada orang yang diberi. Itu al-manna. Kamu kan sudah saya kasih kemarin. Ada orang itu kalau habis ngasih sesuatu biasanya ada yang nanya, yang kemarin kopi yang saya kasih kok nggak dipakai? Kemarin saya kasih hadiah THR jubah kok nggak dipakai? Itu namanya al-manna, mungkin pemberian. Mau dia pakai di hari itu atau di hari lain, ya sudah masalah, sudah selesai. Jangan diungkit-ungkit. Karena ada pernah kejadian seperti itu, dan itu termasuk perkara al-manna. Ada orang itu ngasih beberapa ibu-ibu ngajian payung hadiah. Kemudian ketika pengajian ditanya, loh Bu, payungnya yang kemarin saya kasih kok nggak dipakai? Padahal yang diberi itu boleh jadi punya payung lebih dari satu di rumahnya. Mungkin pas dipakai hari itu tidak payung yang diberikan oleh si fulan. Yang seperti ini yang namanya al-manna. Sehingga orang yang diberi menjadi pekewo, tidak enak hati dengan orang yang memberi. Ini namanya al-manna. Maka jangan sampai pada diri kita ini punya sifat saya lebih baik daripada orang yang memberi. Itu salah. Seharusnya kita ini berterima kasih pada orang yang kita beri. Karena dengan sebab dia menerima sedekah harta kita, Allah sucikan hati kita. Allah berikan banyak keutamaan. Maka seharusnya kita berterima kasih pada si fulan, si A, si B dan seterusnya, karena dia telah menerima sedekah kita. Jangan berharap orang yang kita beri sedekah berterima kasih terus pada kita. Konsep berpikirnya harus dirubah. Supaya enggak terjerumus pada al-manna, mungkit pemberian. Sehingga kita tidak merasa lebih berjasa dibanding dengan orang lain, tidak merasa lebih unggul karena saya telah memberikan harta. Sehingga apa yang terjadi jemaah sekalian? Yang diberi harta itu menjadi pekewu, jadi tidak enak sama kita. Tidak. Justru kita ini yang harus andap asor pada mereka. Jangan merasa lebih unggul, saya kasih dia. Tidak. Ini konsepnya keliru, yang harus dirubah. Nah, kemudian Imam Al-Zahabi rahimahullah membawakan dari firman Allah, hadis Nabi SAW di Muslim nomor 106. Wa fil hadis sahih, yaitu di Sahih Muslim, salasatun la yadhkurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW, yaitu di Sahih Muslim nomor 106, ada 3 golongan manusia yang Allah tidak akan mengajak bicara di hari kiamat, tidak akan melihat mereka, tidak akan mensucikan mereka, dan akan Allah berikan azab yang pedih. 4 ancaman bagi 3 golongan ini Nabi sebutkan dalam satu hadis untuk menunjukkan betapa besar ya dosa yang dilakukan oleh 3 orang ini. Sampai Nabi menyebutkan 4 sekaligus. Tidak diajak bincang oleh Allah, tidak dilihat Allah dengan pandangan rahmat, kemudian tidak disucikan Allah, diberi azab pedih lagi. Siapa mereka? Yang pertama yaitu al-musbilu izarah, orang yang melabuhkan pakaiannya, isbal. Orang yang isbal, ya, di bawah mata kakinya, Allah tidak akan ajak bincang dirinya, tidak akan Allah tengok, tidak akan Allah sucikan, dan diberi azab yang pedih nanti di hari kiamat. Maka bertakwalah yang masih melabuhkan pakaian di bawah mata kaki. Angkat kakinya, angkat kainnya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ada seorang pemuda yang menjenguknya ketika beliau sedang akhir wafatnya, bekas tikaman dari Al-Lu'lu' Al-Majusi.
maka dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang pemuda yang kainnya turun di bawah mata kakinya, dalam kondisi sakarat, dalam kondisi sakit menahan tusukan lubang di tubuhnya. Umar mengatakan, ya pemuda, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala terhadap kainmu, angkat kainmu, itu lebih mendekatkan engkau pada takwa Allah dan lebih membaguskan dan mengawetkan pakaian. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di saat sakit kerasnya beliau akan meninggal dunia, toh masih sempat amar ma'ruf nahi munkar dengan mengingatkan sang pemuda yang menengok beliau untuk mengangkat kainnya di atas mata kaki. Kalau bukan perkara penting, untuk apa Umar masih nengok-nengok soal kain di bawah mata kaki? Ini kata para ulama seperti ini. Jadi kalau bukan perkara penting, untuk apa Umar hanya urusan kain di bawah mata kaki aja masih ngurusin? Bukankah nyawa beliau lebih penting untuk diperhatikan? Ketika susu dimasukkan ke mulutnya Umar, maka keluar dari lubang tikaman tadi. Dimasukkan air, keluar dari lubang tikaman tadi. Masya Allah. Jadi bocor semua tubuhnya Umar bin Khattab. Toh ketika ada seorang pemuda yang dalam kondisi musbil, toh masih diingat oleh Umar bin Khattab. Kalau bukan perkara ini penting, untuk apa Umar diingatkan? Maka Allah berikan 4 ancaman ini tadi. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal mannabi, di bab ini mengungkit-ungkit pemberian. Akan Allah ancam dengan 4 perkara tadi. Kemudian yang ketiga, wal munfiqu sil'atahu bil halfil kazib, yaitu orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah dusta. Ya, kita banyak ketahui bagaimana para pedagang yang Nabi SAW sebutkan mereka banyak menjadi orang yang fujar, at-tajiru fujar. Para pedagang itu sebagian besarnya itu pendosa, kecuali mereka yang bertakwa, yang amanah, maka mereka akan Allah selamatkan dari sifat fujarnya tadi. Karena mereka sering berdusta, sering bersumpah palsu. Demi Allah, ini barangnya ori, hanya satu-satunya milik saya, di gudang bau banyak, dan kami 10 lagi. Ya, jangan bersumpah palsu seperti itu, akan mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ya Bapak sekalian, Al-man di sini tidak hanya terkait perkara sedekah tentang harta. Apa saja yang disebutkan tentang kebaikan maka masuk pada al-man. Karenanya Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hujurat ayat 17 menyebutkan bahwasanya selain sedekah, Allah juga sebutkan perkara itu termasuk al-man kalau diungkit-ungkit. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Mereka merasa berjasa al-man. Jadi al-manna itu ya ngungkit-ngungkit kebaikan karena dia merasa berjasa pada orang lain. Itu poinnya nih maksudnya. Berasal dari merasa lebih baik, lebih berjasa daripada orang lain, kemudian dia sebut-sebut kebaikan-kebaikannya. Bukankah dulu saya begini begitu kepada kamu, mengapa sekarang kamu begini begitu? Seolah-olah ada ketidakridhoan pada apa yang telah dia berikan. Tidak hanya perkara harta, karena ini termasuk apa? Termasuk secara umum. Mereka berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Jadi ketika dia masuk Islam, kemudian ada satu hal yang tidak baik, dia mengatakan, loh Islammu itu kan saya dulu. Yang menunjukkan kamu kajian agar gitu loh saya. Kalau nggak ketemu saya loh, kamu nggak ketemu kajian. Nah ini namanya alman. Hati-hati ya. Bukan hanya perkara harta, bukan hanya perkara duit, tapi semua kebaikan yang pernah kita berikan pada orang lain jangan pernah diungkit-ungkit. Sudah anggap berlalu, sudah selesai. Andai orang yang telah kita beri kebaikan nggak ingat kita, nggak masalah. Allah Maha mengetahui, Allah Maha luas karunia-Nya. Jadi tidak usah berkecil hati. Andai orang tidak mengapresiasi kita, kemudian jasa-jasa kita diabaikan sama orang, tidak masalah. Jangan pernah merasa kecil hati. Allah Subhanahu wa taala Maha luas karunia-Nya. Allah mampu membolak-balikan hati seseorang. Allah Maha kuasa, Allah Maha perkasa. Jangan pernah merasa kecil di hadapan manusia ketika orang tidak mengapresiasi kebaikan-kebaikan kita. Ada sebagian orang itu kadang tidak punya adab pada orang yang telah berjasa pada dirinya. Ya, dianggap ini orang lain lebih berjasa pada dirinya. Ini tidak baik ya. Ya, dari sisi orang yang telah diberi,
itu hendaklah dia memiliki sikap apa? Sikap berterima kasih. Tapi andai pun orang tidak berterima kasih dengan kebaikan kita, maka dari sisi pemberinya, maka apa? Sudah lapangkan saja hati kita. Ini kebaikan yang akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Imam Az-Zahabi melanjutkan dalilnya dari Umar bin Yazid Asy-Syami, dari Abu Salam, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la yaqbalullahu minhum sarfan wala adlan. Ada 3 golongan manusia yang Allah tidak akan menerima amal-amal wajibnya maupun amalan-amalan sunnahnya. Ngeri ya. Ada orang yang Allah tidak terima amalan wajibnya dan amalan sunnah, bahkan yang sunnah pun tidak diterima sama Allah. Siapa itu? Yang pertama, akun, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Akun, orang yang durhaka, yang tidak birrul walidain. Setiap perkara yang menyimpang dari birrul walidain, maka dia masuk uququl walidain. Contoh, ketika anak seharusnya berkata lembut pada orang tua, ketika dia berkata keras, kasar, maka masuk uququl walidain. Semua perkara yang kebalikan dari birrul walidain masuk pada perkara uququl walidain, durhaka pada orang tua. Memandang lembut pada orang tua itu wajib. Ketika dia memandang dengan kasar, tajam pandangan pada orang tua, uququl walidain. Begitu seterusnya. Dan Syekh Jamil Zain rahimahullah taala, beliau memiliki buku yang bagus tentang perkara-perkara bagaimana seorang anak bisa mengetengahkan adab kepada orang tua. Sehingga kita tidak masuk pada ancaman Allah yang amal wajib, yang sunnah kita nggak terima sama Allah. Yang kedua, wa mukadzabun bil qadr, yaitu mendustakan takdir. Nanti kita akan bahas pada bab yang ke-37 insyaallah taala. Yang ketiga, wal mannan, yaitu bab kita mengungkit-ungkit pemberian pada orang lain. Hadis ini jemaah sekalian, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, menunjukkan al-manna itu al-kabair. Karena di antara hukuman dari al-kabair itu adalah tidak diterimanya amal yang wajib maupun yang sunnah. Namun hadis ini, kata Imam Az-Zahabi, diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Hadis yang terakhir di bab ini, kata para ulama, diperselisihkan kesahihannya. Allahu alam, tapi kandungan maknanya benar. Kandungan maknanya benar ada, karena ada perawi hadis yang diperselisihkan tentang kesahihannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis itu senantiasa menggoda manusia. Mereka tidak suka kalau jumlah manusia itu semakin banyak di surga. Mereka pinginnya menemaninya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang terjadi apa? Kita ini digoda. Satu, dengan sifat kikir akhir. Itu jerat setan yang pertama, yaitu wahai manusia, tahan hartamu, jangan kau keluarkan. Nanti kalau kau keluarkan anak istrimu bagaimana? Akan kekurangan harta. Nggak usah dikeluarkanlah hartamu, ditahan. Nah, ini jerat setan yang pertama. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah taufik kepada sebagian manusia untuk kemudian terlepas dari jerat kikir bakhil ini. Selesaikan godaan setan? Lah, enggak. Digodalah manusia dengan apa? Dosa mengungkit-ungkit pemberian. Jadi ketika kikir bakhil itu mereka ternyata tidak mempan, tidak berhasil menggoda manusia, digodalah manusia, dijeratlah manusia pada dosa berikutnya, yaitu apa? Mengungkit-ungkit pemberian. Biar aja, kata setan, dia sejarah nolai, cek sudah kau ini, mau tak godai supaya dia mengungkit-ungkit pemberian, cek hancur semua amal ibadahnya. Lihat coba ini, amal soleh, sedekah, kebaikan-kebaikan kita runtuh semua dengan sebab apa? Kita nyebut-nyebut kebaikan. Tidakkah kita ingin amal kita ini memberikan dampak positif, investasi panjang kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala? Kebaikan yang kita tebar, kebaikan yang kita tanam di dunia ini, kita kan tunggu ya, kan di akhirat.
Tapi jangan sampai kemudian ternyata kebaikan-kebaikan kita pada orang lain karena kita suka ngungkit-ngungkit hancur semua. Allah hancurkan, Allah batalkan semua kebaikan-kebaikan kita karena kita sering ngungkit-ngungkit. Awak ngombe wis tak kene mbiyen. Mesti tahu tak utani. Cok kaya dengan dia. Lah ini namanya al-manna. Tidak usah nyebut-nyebut kebaikan kita pada orang lain. Dampaknya apa? Al-adza, nyakitin orang. Karena ada sebagian orang itu kalau diberi itu tidak suka kalau ditampakkan di hadapan orang lain. Maka hargai privasinya, hargai ketidakmauan dia untuk tampil di hadapan publik. Kalau memang ada kebutuhan untuk dokumentasi, ya untuk administrasi, ya mungkin diberi uzur. Tapi kalau tidak ada apa-apa, kemudian pasang foto, kemudian apa untuk bukti, padahal nggak ada bukti. Maka kalau memang si fulan tidak mau untuk dipublikasikan, ya sudah, kita hargai privasinya. Karena boleh jadi ketika kita sampaikan seperti itu nyakitin hati orang. Maka Nabi menyebutkan apa tadi? Sedekah diam-diam itu bisa memadamkan murkanya Allah. Karena hukum asalnya sedekah itu diam-diam, tidak banyak orang tahu. Bahkan tangan kanannya ketika bersedekah, tangan kirinya seolah-olah tidak mengetahui tangan kanannya bersedekah. Maka hendaklah Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita ini punya amalan rahasia yang hanya kita dan Allah yang mengetahui. Jaga betul amalan rahasia kita, termasuk sedekah kita. Kalau perlu orang lain, istri kita pun nggak tahu, nggak apa-apa. Antum ngasih seseorang sedekah setiap bulannya, setiap waktu secara periodik, ya. Setelah kebutuhan keluarga terpenuhi tentunya. Ya, jangan kemudian memberikan sedekah pada orang lain kemudian mengabaikan anak istri kita, ini salah. Ini salah. Tapi berikan pada orang lain, maka ini kebaikan. Ada sebuah kasus diangkat kepada seorang ulama menanyakan tentang ya Syekh, apakah boleh saya memberikan kebaikan ini dan itu kepada seseorang? Ditanya oleh Syekhnya, seseorang itu siapa? Seorang yang saya cintai. Oh bagus. Itu bagus, karena itu sedekah yang terbaik untuk istrimu. Bukan ya Syekh, itu bukan istri saya. Taruh istri saya, bukan istrinya. Diberikan kebaikan-kebaikan, ini salah. Maka apa? Berikan dulu pada keluarga terdekatnya, baru kemudian pada orang lain. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika setelah kita beramal membantu orang, ikhlas, tulus, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian datang godaan syaitan, kemudian diungkit-ungkitlah pemberian itu sambil nyakitin hati orang, bukankah semua pemberian itu jadi hancur? Gugur semua amal ibadah kita terkait tentang pemberian tadi. Bukan seluruh amal, tapi terkait dengan pemberian tadi. Maka supaya amal-amal kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang terbaik adalah sedekah itu kita lupakan saja. Setelah kita bersedekah, lupakan sudah. Pada si fulan, pada tempat ini dan itu jumlah nominal sekian, sudah lupakan saja. Supaya tidak datang setan bisikkan pada kita untuk apa? Mungkin pernah saya bantu, kamu pernah saya bantu. Maka tanamkan pada diri kita ini harusnya berterima kasih pada orang yang kita bantu, bukan mereka yang harus terima kasih sama kita. Kenapa? Supaya tidak muncul sifat lebih unggul daripada orang lain, tidak punya sifat lebih berjasa dibanding dengan orang lain, tidak. Ini mungkin sulit bagi sebagian orang, tapi tidak bagi sebagian yang lain. Karena ini kata Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, mengungkit-ungkit pemberian ini adalah sifat batin yang kemudian muncul teraplikasi dalam sifat dohir. Aslinya al-manna merasa lebih unggul dari orang lain itu tertanam dalam hati, kemudian muncul pada sikap, sikap lebih unggul, lebih berjasa dibanding orang lain. Kemudian muncul ucapan mungkin tadi. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita bisa menolong orang lain, memberikan kebaikan-kebaikan pada orang lain, baik dengan harta kita atau apa saja,
maka ini adalah perkara yang sangat diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya SAW. Karena tujuan dari kita beramal adalah agar mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika kita melihat ada orang bersedekah, jangan seudon. Ya, ada orang sedekah, kita nggak boleh seudon. Kalau hasad boleh. Kita iri dengan orang yang suka sedekah, hobinya itu hobi sedekah. Masya Allah. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala panggil dia dari pintu babus sedekah, pintu khusus untuk orang yang suka sedekah. Masya Allah. Jadi hobinya itu sedekah. Dan Nabi SAW mengapresiasinya di Bukhari nomor 73. La hasada illa fi isnatain. Tidak boleh dengki, hasad, iri kecuali pada dua orang. Yang Nabi gandengkan dua orang ini dalam satu hadis, yaitu rajulun atahullahu malan fasullita ala halakatih fil haq, yaitu orang yang diberi oleh Allah harta, kemudian hartanya digunakan habis harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Halakat itu maknanya binasa. Kalau dimaknai di hadis ini berarti hartanya itu habis di jalan Allah. Itu kita iri, dan itu memang dianjurkan. Kapan aku sopi, saya bisa bantu ini, itu harusnya seperti itu. Yang kedua, warajulun atahullahul hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha, yaitu yang kedua orang yang diberikan ilmu, kemudian ilmu itu dia amalkan, dia ajarkan pada orang lain siang malam, maka kita boleh iri dengan orang seperti itu. Allah gandengkan kepemilikan harta dan kepemilikan ilmu. Ketika ilmu dan harta itu tepat pada orang yang tepat, right man in the right place, orang yang pas di tempat yang pas, punya harta pas, orang yang bertakwa. Masya Allah. Nah, jadilah orang yang right man in the right place, jangan right man in the wrong place. Pokoknya bener tapi ini salah, nanti jadi ikut-ikutan orang salah. Karena biasanya orang itu mengikuti sekitarnya biasanya. Nah, ini jemaah sekalian rahimahullah, perkara-perkara yang bisa membantu kita agar kita terhindar dari dosa al-mannan, dosa mengungkit-ungkit kebaikan apa saja yang kita berikan kepada orang lain. Maka jadikan amal-amal kebaikan kita tumbuh berkembang di sisi Allah, tidak berguguran dengan sebab kita mengungkit-ungkit. Ya, apapun kebaikan pada orang lain yang pernah kita berikan, sudah lupakan kita. Jangan mengharap apresiasi, jangan mengharap pujian, ucapan terima kasih dari orang lain. Andai pun kita diberi ucapan, itu kebaikan yang Allah dahulukan di dunia. Dan andai pun tidak diberi ucapan pun tidak masalah, karena Allah Subhanahu wa taala telah mencatat kebaikan-kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita ini menjadi hati yang lembut. Semoga Allah memberikan kita hidayah, taufik dan petunjuknya untuk senantiasa istiqomah untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim senantiasa mengkaruniakan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah karuniakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, yang menjadi qurratu a'yun, penyejuk pandangan mata kedua orang tuanya. Semoga Allah Al-Ghaffar, Al-Ghafur mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa seluruh kaum muslimin. Semoga Allah Ar-Razzaq luaskan rezeki kita dengan rezeki yang halal dan thayyiban mubarak. Semoga Allah yang Maha Rahim wafatkan kita di atas husnul khatimah dan kumpulkan semua keluarga besar kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.